Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Shure SM7DB, mic legendaris Shure yang punya fitur-fitur paling baru. Langsung aja kita bahas. Shure SM7 ini adalah mic legenda dari Shure. Bahkan ada beberapa variannya ya Shure kayak MV7 itu dibuat berdasarkan mic ini. Cuman masalahnya kalau ada yang udah pernah pakai SM7 pasti ngerasa kan perlu gain yang gede banget. Tapi tenang aja Music Lover, varian yang barunya mereka ini yang ada DB-nya itu punya fitur preamp. Anyway, fitur-fitur lengkapnya kayak gini loh. Untuk harganya Music Lover, SM7DB ini dibanderol 9,99 juta alias ya 10 juta kurang lah ya. Yang menariknya ini ada preamp buat boost gain. Bisa nambah 18 dB bahkan sampai 28 dB. Ya, jadi problem-problem kita kalau pakai SM7 yang lama, SM7, SM7A, SM7B yang perlu tambahan preamp atau amplifier tambahan gitu ya. Ini nggak perlu lagi karena udah built-in di dalam yang SM7DB ini udah ada preampnya. Dan yang menariknya kita bisa bypass. Jadi kalau kita pengen tetap pakai yang karakter SM7 yang biasa, itu kita bypass aja. Jadi tanpa preampnya. Jadi akan sama banget suaranya sama kayak SM7 atau SM7B. Terus yang juga menarik, ini ada EQ controlnya. Jadi kita bisa ngatur untuk tuning flat, bass roll off, dan mid range boost atau presence boost. Untuk polar patternnya ini udah cardioid. Menurut gua ini beberapa fitur yang menarik dari mic ini. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya, sekarang kita langsung bahas aja desain sama build quality-nya. Mic ini adalah mic dynamic driver dengan konektor XLR. Bentuknya mirip banget sama SM7 dan SM7B. Bentuknya tabung dengan busa atau windscreen. Bahannya dari logam, kerasa sangat solid. Yang membedakan dengan seri sebelumnya, terutama untuk SM7B dan SM7A, itu di bagian belakangnya. Ya, ada tempat controllingnya. Di SM7DB ini ada pengaturan preamp dan bypass. Ada pengaturan EQ yang masih agak mirip sama SM7B. Desainnya menurut gua ini vintage, klasik, dan build quality-nya solid banget Music Lover. Jadi untuk desain sama build-nya gua kasih poin 8. Sekarang kita langsung aja cek sound quality-nya. Anyway, selama recording ini gue menggunakan mic ini dengan tuning EQ yang flat, kemudian menggunakan preamp yang naikin gain sampai 28 dB. Untuk sampel suara sebagai pembanding, gue akan ngasih informasi atau kita akan dengarkan beberapa karakternya. Yang pertama tentu saja bypass, jadi yang karakter aslinya. Dan kita akan bandingin juga sama yang SM7B yang ini. Terus kita akan bandingin juga dengan tuning flat, tuning bass roll off, dan boost presence. Plus kita juga akan bandingin dengan gain boost dari preampnya 18 dB dan 28 dB. Oh ya, sebelum mulai yang mesti diperhatikan, SM7DB ini agak berbeda dengan SM7A atau SM7 ataupun SM7B. Kalau yang DB ini karena dia ada preampnya, jadi kita perlu mengaktifkan phantom power di audio interface atau di mixer kita. Sekarang ini mode yang bypass. Jadi karakternya akan mirip banget sama SM7, SM7B. Untuk tuningnya kita masih pakai yang flat. Karakter suaranya menurut gue ini karakter suara SM7 yang lush, tebel, berbody, clear, jelas banget, dan vokalnya enak banget didengar. Nah sekarang gue pakai mode yang preamp dengan menggunakan gain 18 dB. Masih yang flat. Nah karakternya sebenarnya masih agak mirip sih sama standar SM7, cuman kerasa lebih tebal lagi dan powernya jadi kerasa lebih adaan gitu. Nah sekarang gue pakai preamp dengan gain yang 28 dB alias ya preamp yang settingan 28 dB ya. Nah ini kerasa banget, powernya jauh-jauh lebih gede lagi dan lebih ringan ngangkatnya. Dan yang gue suka ini akan cocok banget sama vokal. Anyway, yang tadi kita pakai selama percakapan kita sebelum-sebelumnya itu pakai yang ini. Jadi yang flat 28 dB. Sebagai benchmark, ini adalah preampnya nyala, kemudian yang 28 dB, terus yang flat. Nah, kalau yang ini yang 28 dB tapi yang bass roll off. Nah, kedengeran ya?
karakter suaranya itu jadi lebih tipis, bodinya jadi agak lebih tipis karena bassnya itu di-cut. Jadi kerasa suara gua itu jadi sedikit agak tipis. Gua ngerasa yang flat itu lebih tebal. Nah, sekarang yang Presence Boost nih. Masih yang 28 dB ya. Kerasa banget ya kalau vokal gua itu jadi lebih jelas lagi. Benar-benar suara mid-nya aja yang ketangkep. Tapi yang gua notice rasanya bassnya nggak segede yang flat loh. Yang flat kerasa lebih gede. Mungkin karena vokal gua jadi lebih fokus ke mid-nya ya. Jadi benar-benar nangkap hanya bunyi vokalnya aja. Jadi lebih clear vokalnya nih kedengarannya. Menurut gua kalau kita mau pakai instrumen kayak misalnya mau rekaman gitar atau gitar listrik, kayaknya pakai yang 18 dB lebih cocok. Soalnya yang 28 dB itu memang rasanya lebih cocok untuk vokal karena juga powernya lebih gede kan ya. Sekarang gue juga nyobain up proximity effect-nya. Nah ini kalau gue ngomong di mic SM7DB ini dengan jarak sekitar berapa nih? Sekitar 5 cm. Nah sekarang gue akan mundur dengan jarak sekitar 10-20 cm. Nah kurang lebih ini jarak sekitar berapa ya? Mungkin 20 cm lah. Jadi Music Lover bisa dengerin semakin jauh suara gue akan kedengaran semakin tipis. Dan kalau semakin mendekat suara gue akan semakin tebal. Yaitu proximity effect ya. Nah sekarang kita cobain perbandingannya dengan SM7B. Sekarang gue mau bandingkan SM7DB ini sama SM7B. Jadi supaya ada pembanding. Nah SM7B itu suaranya kayak gini. Nah sekarang ini rekaman mic dari SM7B. Jadi Music Lover bisa dengerin sampelnya. Nah ini karakter yang flat juga dari SM7B. Jadi kedengarannya kalau karakter bypass dari SM7DB itu akan sangat mirip dengan SM7B ini. Music Lover, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Menurut gua SM7DB ini sangat worth it. Memang harganya 9 jutaan ya. Tapi Music Lover sangat mudah karena nggak usah lagi nambah kayak ada preamp tambahan, mesti cari audio interface yang proper, yang gainnya gede. Karena udah gampang banget di drive, jadi kayak ya colok langsung enak gitu, bisa langsung dipakai. Terus yang DB ini tetap ada pengaturan equalizernya. Jadi ada flat, ada bass roll off, dan ada boost presence. Jadi kita bisa pakai sesuai dengan kondisi dan apa yang kita lagi pengen lakukan. Masalah suara ya udahlah ya. SM7 itu udah apa ya? Udah legend banget. Udah seingat gue itu mulai dirilis tahun 70-an dan sampai sekarang jadi mic yang paling populer, yang paling direkomendasi oleh hampir semua orang, terutama yang berhubungan dengan vokal. Ingat ya, podcast bahkan podcaster internasional, podcaster nasional, YouTuber, ya itu semua yang gede-gede pasti pakai SM7, minimal SM7B. Nah sekarang ini yang paling baru ada SM7DB dan fiturnya mantap banget. Menurut gua mesti nyobain sih, apalagi yang memang berhubungan dengan recording atau berhubungan dengan podcast, YouTube, mesti nyobain deh mic ini. Tapi kan pendapat gua itu bro. Bagusnya sih Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.